Lagi-lagi berita dihebohkan dengan kasus penangkapan artis komika jebolan stand up komedi, yaitu Coki Pardede dengan kasus narkoba berjenis sabu-sabu. Ditangkap di rumahnya di kawasan Tangerang, Banten pada Rabu 1 September 2021. Bagaimana penerawangan Ki Macan untuk Coki Pardede melalui kartu Oracle-nya? Inilah penerawangan eksklusif dari Ki Macan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali dengan Mas Jawir Dan saya Ki Macan. dengan kabar viral. Ya, viral lagi. Kabar viral yang dimana beberapa para subscriber itu menginginkan kita membahas lebih lanjut mengenai kabar viral, Ki. Dan di sini Mas Jawir mencoba untuk flashback di awal tahun 2021, di mana Ki Macan pernah melakukan prediksi dengan kartu Oracle-nya bahwa akan ada para public figure yang akan terkena terjerat kasus narkoba. Dan di mana kemarin Ki Macan Mas Jawir juga masih ingat dan sempat nonton itu di videonya ramalan tahun 2021 bahwa ada komedian. Masih ada lagi nanti. Oh, masih ada lagi, Ki. Waduh. Jadi hati-hati sekali, harus bisa menjaga sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku. Terlebih kan public figure itu kan dia kan punya beban lebih, tidak seperti manusia biasa, Ki, ya. Yang dimana dia pun juga menjadi tontonan dan juga tuntunan. Iya. Itu kan dengan ide kreatifnya, dengan apa yang dilakukan pekerjaannya itu kan menjadi suatu tontonan. Betul. Tetapi kan juga bisa menjadi suatu tuntunan. Betul. Yang dimana orang-orang manusia melihat dia gitu, ya Ki, ya. Oh alah jenjen. Berarti memang di ramalan yang kemarin Ki Macan menyatakan ada komedian yang terjerat kasus narkoba, salah satunya ini tadi. Iya, ini salah satunya. Dan kemudian masih banyak lagi. masih ada lagi. Waduh, Rek. Yes, yang mana ya? Iya, kita bahas apa nih Mas Jawi? Ini yang kabar viral mengenai si Reza Pardede atau yang biasa disebut dengan Coki Pardede nih, Ki. Iya. Saya belum tahu persis dengan namanya Coki Pardede. Bisa dijelaskan nanti biar saya sambil mengocok kartunya. Baik. Nah, ini kita akan bahas lebih lanjut untuk mengenai artis Coki Pardede atau Reza Pardede, kelahiran 21 Januari 1988. Nah, ini Coki ditangkap di rumahnya di kawasan Tangerang, Banten pada hari Rabu 1 September 2021 mengenai kasus narkoba berjenis sabu. Mas Jawir ini suka sabu. Sarapan bubur. Nggih. Itu Di entertainment Coki Pardede ini sebagai apa? dia komedian sitkom situasi komedi gitu ya, sitkom untuk komedian gitu, Ki. Nah, kemudian polisi itu menyita barang bukti berupa sabu tersebut, dan informasinya katanya mengkonsumsi selama 8 bulan. Nah, dan kemudian menggunakan injek gitu. Waduh, wes ya. Tapi kembali lagi apa yang kita lakukan mengenai ramalan prediksi dari kartu Oracle card-nya Ki Macan. Kembali kami tidak bisa memaksa kalian untuk percaya apa yang kami lakukan. Tetapi kembali lagi semoga mengenai kabar viral ini Ki Macan bisa memberikan suatu hal yang positif kepada kalian semuanya, karena nanti Ki Macan akan melihat lebih lanjut mengenai sifat karakter, kemudian bagaimana kedepannya si Coki Pardede di dunia pertelevisian, terus kemudian mengenai masa tahanannya itu bagaimana, dengan kasusnya bersama polisi itu seperti apa. Ya, baik. Nanti akan saya coba untuk menerawang melalui kartu Oracle saya. Apapun yang akan terjadi nanti, ya ambil sisi positifnya. Betul.
dari penerawangan saya. Benar. Jadi ya para penonton harus bijak gitu Ya, Ki. harus bijak. Mungkin saya akan menerawang sesuai seperti saya membuka zodiak Mas Dewi. Betul, boleh Ki. Jadi apa dulu yang akan pertamanya Mas Dewi? Sifat dan karakternya si Coki Pardede saat ini yang terjerat kasus narkoba. Sifat karakter untuk Coki Pardede. Maaf, saya agak janggal untuk ngomongin nama Coki Pardede karena baru sekali di mulut saya mungkin ya. Coki Pardede. Coki Pardede. Reza Pardede nama aslinya. Ya udah, kita Coki Pardede aja. Coki Pardede, nggih. Coki Pardede untuk sifat dan karakternya. Nggih. Oke. Coki Pardede. Wah, berarti ini eksklusif sekali ya. Eksklusif. Saya buka ya. Nggih niki. Oke. Coki Pardede, sifat dan karakter dari Coki Pardede. Nggih, monggo. Ya. Sifat dan karakter untuk Coki Pardede. Dia lebih pendiam, menutup diri. Tipikal penutup diri. Introvert. Yes, seperti itu. Jadi yang dunia kenyataan di televisi dan dunia asli itu berbeda sekali. Yang saya lihat melalui kata oracle saya ya. Karena di sini ditunjukkan bahwa Coki Pardede dia sifat karakternya tertutup, introvert, tidak seperti yang kita lihat di televisi ya. Ki, Betul. Sebentar lagi silakan. Iya. Sedikit trauma dengan masa lalu keluarga. Kartu kedua, karma. Berarti ada sesuatu hal yang dia alami pada masa kecilnya begitu Ki. Betul. Wah. Oke, saya ambil lagi kartu berikutnya untuk Coki Pardede. Dia mempunyai hidup sendiri, mempunyai kehidupan sendiri kali ya. Betul. Ya. Di kartu ini dia mempunyai kehidupan sendiri, punya dunia sendiri. Dan juga dia tidak seperti orang-orang yang berbaur dan gila sosmed. Sebenarnya sifat dan karakter aslinya. Jadi berbeda sekali. Jadi dia lebih tertutup dan kemudian tidak mudah untuk bergaul. Betul. Gitu Yoki yo. Saya minum Mas Dewi. Monggo. Waduh, ini sebenarnya ternyata Ki Macan membuka sifat dan karakternya bahwa di sini ada sesuatu trauma pada masa kecil. Betul. Ini kalau Ki Macan sedikit menarik ini ya. Trauma masa kecil yang seperti apa itu Ki? Pertengkaran dengan rumah tangga orang tua. Iya. Yang saya lihat itu di situ ada pertengkaran dan kekerasan. Waduh, yang dialami si anaknya. Betul. Yang sampai saat ini menjadi trauma untuk dia. Trauma gitu ya. Mungkin di sini juga untuk para subscribernya, penontonnya Pintu Misteri yang sudah berumah tangga dan sudah punya anak gitu kan. Apapun yang kalian hadapi, kesusahan apapun yang kalian hadapi, perselisihan apapun yang kalian hadapi, setidaknya pertengkaran itu jangan ditunjukkan di depan anak. Karena itu menimbulkan suatu trauma. Mentalnya akan terganggu. Terlebih lagi apabila permasalahan kaliannya akhirnya disangkut pautkan anak yang menjadi korbannya. Ada pelukaan fisik, pemukulan, padahal kan anak itu tidak bersalah. Jadi sifat dan karakternya itu berlawanan sekali, bertentangan dengan kehidupan sehari-harinya. Nah, akhirnya sekarang yang menjadi traumanya kan kita nggak ngerti juga psikologis orang itu kan berbeda-beda. Mungkin dalam satu orang dia bisa kuat, bisa setelah beranjak dewasa dia tidak memikirkan kejadian masa lalu. Tapi kan ada juga tipe orang yang dimana yang traumanya itu sampai nempel sampai masa tuanya itu pun juga ada. Walah, kemudian Ki monggo lagi. Oke, untuk karakter sudah cukup sampai di sana saya buka. Karakternya sampun, semoga ada pembelajaran bagi yang lainnya yang menonton. Nah, Niki, sekarang kita coba lihat untuk asmaranya itu seperti apa? Apakah untuk sudah punya asmara dari Coki Pardede. Oke. Untuk asmara Coki Pardede, sebenarnya dia sudah mempunyai pacar tapi di dunia maya. Berat. Yang orang lain tidak bisa tahu, tapi pacarannya bisa dibilang rumit. Tidak seperti orang normal biasanya.
Oh, berarti pacaran online gitu Yes. Ki ya? Iya. Di luar negeri. Di luar negeri gitu ya. Waduh, J. Apapun. Dan saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang. Saya menjelaskan poin-poinnya aja untuk di sini melalui asmaranya ya. J. Karena salah satunya itu ada yang bisa saya sampaikan, ada juga yang tidak bisa saya sampaikan. J. Terima kasih Ki. Ini ternyata Ki Macan melihat bahwa sebenarnya asmaranya dia Betul. ada. Betul. Walaupun dunia maya Betul. dan asmaranya itu sedikit complicated Ya. gitu ya, sedikit rumit, tetapi apapun itu yang menjadi asmaranya si Coki yaitu adalah suatu Betul. pilihan. Kita sebagai orang yang lainnya tidak boleh menjudge karena ini kan hak pribadi. Betul. Mau pacaran online, mau pacar dunia maya, mau pacaran seperti apa itu kan personal. Iya. Ya, tetapi ada Yuki ya. Ya, jadi dia kalau misalnya pacarannya itu betahnya di kamar. Karena pacarnya kan berada di luar Betul. negeri. Betul. Video call gitu Ya, video call ya. J. Maka lanjut, berarti asmara ada. Nah, dengan kejadian yang dia alami sekarang, kira-kira kesehatannya si Coki pripun Oke. niki Ki? Iya, yang saya lihat di sini melalui kartu rekal saya, stres dan depresi. Waduh, pasti Ki. Ya, stres dan depresi. Waduh, yo. Gimana ndak stres Yuki yo? Ya, Mas Jawir berada di posisi tersebut pun juga pasti akan depresi dan juga stres. betul. Tetapi apapun itu semoga saja si Coki ini bisa menghadapi Betul. gitu ya, karena apa yang menjadi masalah yang berada di depan yang sudah terjadi ya memang harus dihadapin. Betul. Mau dibilang dianggap orang lain seperti apa ataupun apa udah terjadi dihadapi. Betul. Ngono ya Ki ya. Oh. Semoga bisa melalui nje Mas Coki nje. Oke. Nah, kemudian Ki secara otomatis kan di dunia keartisannya kan dengan masalah yang sekarang kan pasti tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Iya. Nah, kira-kira keuangannya pripun nih Ki? Oke, untuk keuangannya sekarang ya, Coki Pardede. Visi misinya hancur dengan kejadian seperti ini. Waduh. Keuangan semua hancur. Nggih. Sakno rek. Ini keuangan. Kalau karirnya Ki kira-kira Ki? Untuk karir, ide kreatifnya dalam bekerja pun hancur. Wah. Banyak beberapa agensi dan manajemen yang menaungin Coki Pardede itu kontraknya putus. Wah ya, diputuskan secara sepihak. Diputuskan secara sepihak. Waduh. Ya, buat pelajaran untuk yang lain. Nah ini tadi ya Ki ya. Iya. Nah ini sebenarnya menarik kalau untuk masalah karir secara otomatis kan ada beberapa kontrak yang sudah dijalani diputuskan secara sepihak. Nah Ki kalau Ki Macan melihat kira-kira karirnya Coki Pardede nanti akan bisa naik lagi atau tidak nih Ki? Yang saya lihat di sini akan redup Mas Jawir. Yang akan redup dan dia terkena mental dengan kasus penangkapan yang sedikit ada kelainan. Oh. Itu yang membuat dia mental. Kalau untuk narkobanya sih enggak. Walah, jadi ada efek yang lainnya yang kemarin tertangkap dan itu ada sesuatu yang menjadi beban mentalnya dia gitu ya Ki. Selain narkoba Selain narkobanya. Walah. Itu yang membuat dia malu sekali Untuk gitu keluar ya. nanti. Untuk keluar nantinya. Wes, tapi semoga saja nanti ada mujizat Tuhan juga ya Ki ya. Mas Jawir mendoakan selalu yang terbaik untuk manusia. Kalaupun seandainya manusia ini kan tempatnya gudangnya salah. Betul. Tetapi kembali di saat manusia ini kembali ingin mendekatkan diri pada Tuhan, meminta pertolongannya, insya Allah pun Tuhan pun juga akan memberikan bimbingannya gitu ya Ki ya. Karena akan selalu ada hal positif di balik musibah yang dialami. Tuhan berbicara di situ. Betul. Mana ya Ki ya? Nah Ki, baiklah. Kalau begitu untuk kira-kira untuk hari keberuntungan. Oke. Wah, kalau hari keberuntungan, hari keberuntungan untuk Coki Pardede itu jatuh di hari Minggu. Hari Minggu. Jadi hari Minggu itu tergantung ya Mas Jawir. Kalau misalnya dia banyak melakukan karma baik, di hari Minggu itu banyak sekali orang-orang yang akan membantu Waduh ya, dan mensupport.
Amin amin ya robbal alamin. Tapi kalau misalnya dalam kehidupannya sehari-hari tidak mengenal akan Tuhan, tidak mengenal akan kebaikan, jangan harap kebaikan itu akan datang di hari keberuntungan kalian. Waduh, ayo Ki, ternyata tergantung dari apa yang dia lakukan. Begitu pula kalau seandainya hari sialnya Ki, kira-kira Ki? Hari sialnya itu jatuh di hari Rabu. Hari Rabu. Yang mana sebenarnya hari sialnya ini, sebenarnya hari Rabu ini bukan hari sialnya. Karena sudah kesering-seringan melakukan seperti itu. Oh. Jadi lupa kontrol dan akhirnya ya seperti tupai melompat. Pinter-pinternya tupai melompat pasti akan jatuh di tempat yang salah. Nah itu tadi sebenarnya Yogi ya, berarti hari Rabu gitu yang tidak bagus akhirnya itu tadi. Nah Ki, ini Ki Macan melihat terlalu keseringan itu tadi. Yes. Nah kan ada statement dia yang bilang katanya 8 bulan sudah mengkonsumsi obat tersebut. Ya boleh seperti itu, tapi ya kan kartu kan memunculkan dengan yang lain. Nah berarti di kartu sebenarnya tidak Yogi ya. Yes lah apa meneh ya. Baiklah, sekarang kita coba Mas Jawir ingin menanyakan lebih lanjut nih Kiki. Hukuman mengenai si Coki Pardede ini kan saat ini masih apa ya ibaratnya BAP penyelidik gitu ya, masih kasusnya masih dipelajari gitu ya. Kira-kira kedepannya itu kasusnya itu seperti apa? Apakah ada jalan solusi rehab atau harus menjalani suatu hukuman di Prodeo atau bagaimana gitu? Yang saya lihat di sini Coki Pardede rehabilitasi. Rehabilitasi. Ya. Besar kemungkinan untuk direhabilitasi dan kecil kemungkinan untuk dihukum penjara. Oh berarti lebih pada rehabilitasi gitu Yos. Semoga saja ini menjadi pembelajaran bagi si Coki, kalaupun seandainya jalan yang terbaiknya melalui rehab ya benar-benar bisa pulih Yogi ya. Walah, tetapi yang terpenting adalah bagaimana si Cokinya ini bisa melupakan traumanya, bisa menghealing, memperbaiki traumanya sehingga dia bisa bangkit lagi gitu ya Ki ya. Trauma masa kecil dan juga trauma yang ketangkepnya ini juga ya. Waduh, j. Nah ini sebenarnya banyak sekali pembelajaran yang terjadi mengenai public figure si Coki ini tadi. Mungkin bisa digunakan sebagai pembelajaran para public figure yang lainnya agar lebih mengontrol diri, menjaga diri supaya tidak terjerat dengan hal-hal yang bersifat narkoba. Iya betul sekali. Ngoten ya Ki. Nah, ini ada beberapa yang Mas Jawir sempat lihat baik itu di media sosial yang rame-rame yang dimana si Coki ada yang bilang gitu ya mempermainkan suatu agama, bahkan ada yang bilang bahwa dia tidak percaya dengan adanya suatu agama. Statementnya dia yang bilang bahwa agama kitab suci itu hanya suatu karangan saja gitu loh. Itu sebenarnya kira-kira bagaimana menurut kartunya Ki Macan coba ini? Saya lihat ya. Oke. Iya. 3 kartu saya ambil untuk Coki Pardede. Iya, awalnya emang dari pertengkar rumah tangga ya, dari orang tuanya, mengakibatkan dia tidak akan percaya agama. Ya, satu kartu itu. Berarti sebenarnya karena ini Dan yang kedua, menganggap Tuhan dan agama itu tidak adil. Karena permasalahan masa kecilnya tersebut. Dan menganggap Tuhan itu tidak ada. Nah, ini tadi ya Rek, trauma yang berakibat fatal. Sebenarnya orang tua yang punya beban lebih sebenarnya ya, sehingga mengakibatkan si anak yang akhirnya
mempunyai sifat dan pemikiran yang ini tadi. Ya. Oke. Yang saya ambil dari Coki Pardede, pelajaran yang saya ambil dari Coki Pardede, kamu boleh tidak percaya agama, kamu boleh tidak mempunyai kepercayaan, kamu boleh tidak mempercayai Tuhan, ya. Tapi jangan sekali-sekali kamu mengusik kepercayaan orang. Nah, jangan mengganggu agama orang lain. betul. Jangan merendahkan kekuasaan Tuhan orang lain. Nah, Ya, karena ada buah-buah kata yang harus kalian sampaikan, dan ada juga buah kata yang harus disimpan sendiri tanpa orang lain tahu. Apalagi masalah ketuhanan. betul. Ya, karena cepat atau lambat Tuhan yang kamu tidak percaya itu akan memberikan kekuasaan kepadamu, Wah, itu dia. mukjizat yang akan jatuh padamu, Nah, dan akhirnya boom, dibuka semua aibmu. nah, Ya, itu yang pelajaran saya ambil dari sini. pelajaran gitu ya, Ki. Jangan sampai ada orang-orang yang tidak percaya dengan agama dan tidak percaya dengan adanya Tuhan. Jangan mempermainkan nama Tuhan. Jangan gampang sekali untuk menyebut nama Tuhan, karena Tuhan itu tenaga yang paling besar, yang menciptain kita semua. penguasa juga. Jadi kalau untuk yang di luar sana yang belum mempercayai tentang agama dan Tuhan, ya, tolong jangan sampai terjadi. Karena di tahun sekarang dan di tahun di kedepannya nanti, Tuhanlah yang akan menjalankan semuanya. Nah, itu tadi. Jadi kalian harus bisa menghargai Tuhan. Betul sekali. Jangan sampai sudah seperti ini jebret baru kau minta ampun. Baru minta ampun. Gitu. Inilah kekuasaan Tuhan akhirnya keluar. Akhirnya ya. Nah, waduh. Ini adalah pembelajaran yang banyak ini ya, Ki ya, yang Ki Macan sampaikan, terlebih mengenai statement yang dibuat sama Coki. Semuanya terserah gitu loh. Boleh kalian mau bilang seperti apa, tetapi jangan mempermainkan Tuhan dan jangan mempengaruhi orang lain yang percaya dengan Tuhan dengan statement kalian. Ada buah yang harus dikatakan, ada buah yang harus kalian simpan sendiri. Bagi si Coki, kalaupun seandainya nggak percaya, ya silahkan, nggak ada masalah. Dengan caramu, dengan cara kamu silahkan. Tetapi jangan sampai membuat statement yang akibatnya melukai ajaran agama-agama yang lainnya. Bagi Mas Jawir ini perbedaan yang berada di bumi ini semuanya pun karena ridho dari Tuhan, gitu ya, Ki ya. Dan Mas Jawir tidak menginginkan kepada para subscriber, para penonton ini saling menjelek-jelekan agama satu dan yang lain. Menjaga toleransi. Jaga toleransi. Iya. Toleransi yang berada di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Ingat, Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sempurna. Betul. Tetapi tolong pahami, menjadi makhluk sempurna bukan semena-mena kita dipunyai akal, pikiran, nafsu, tangan, kaki. Tetapi ingat, apa yang diberikan pada Tuhan ke kita, baik itu dari akal, tangan, dan kaki, kesempurnaan mata melihat, lidah yang bisa berbicara, ini semuanya punya tanggung jawab. Sempurna dalam artiannya kita harus bisa melindungi, menjaga yang tidak sempurna. Karena ciptaan Tuhan itu ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Kita manusia yang harus membantu menjaga yang tidak sempurna. Contohnya tumbuhan, binatang yang tidak mempunyai akal. Itu ya, Ki ya. Kita turut membantu menjaga bagaimana tumbuhan ini pun juga tetap asri. Kita bisa menggunakan apa yang diciptakan Tuhan yang lainnya itu, tetapi jangan menjadi kerakusan kita. Iya, setuju saya. Ngaten ya, Ki ya? Iya. Walah, pintar orang aja. Pintar sekali. Ya, jangan sekali-sekali mempermainkan agama. Ojo. Jangan sekali-sekali merendahkan Tuhan. Benar. Karena kalau sekali Tuhan menunjukkan kuasaannya, habis kita. Habis semuanya. Ya. Untuk Coki Pardede, tolong buat pelajaran buat dirimu. Betul. Dan Tuhan baik sekali buatmu, telah memberikan
cobaan seperti ini supaya kamu untuk lebih baik lagi menjadi seperti manusia-manusia lainnya. Betul sekali. Jadi ada hikmahnya ya. Jangan malah apa yang terjadi padamu menjadikan kamu menjauh dari Tuhan. Ya. Justru silahkan kembali mendekat ke Tuhan sesuai dengan ajaran agama yang Coki Pardede ketahui. Untuk memperbaiki dirimu jauh lebih baik. Amin. Mas Jawir ikut mendoakan untuk si Coki Pardede. Waduh, matur nuwun iki. Sama-sama Mas Jawir. Nah, Ki, Ya. kita udah membantu untuk si Coki Pardede, semoga Ya. bisa bermanfaat. Boleh gak menanyakan nih Ki? Kira-kira Ki, karena Ki Macan melihat selain si Coki nanti akan ada lagi ini Ki. Kira-kira kurun waktunya kurang lebihnya boleh nggak Ki? 1 bulan. 1 bulan. Itu dari kalangan public figure lagi. Ya. Kalau dia tidak bisa mengendalikan Heeh. dirinya sendiri, Heeh. itu akan menghancurkan dirinya Wah. pula. Waduh, semoga yang akan terjadi mungkin melihat si Coki ini dan Iya. akhirnya bisa mengontrol gitu ya Ki ya. Biasanya terlena, Biasanya terlena Ki. menyepelekan segala sesuatu, Wah. dan akhirnya Bem ketangkep gitu ya Ki ya. Itu dari apa Ki? MC, komedian, bintang Udah, film. itu aja. Oh, itu aja. Waduh, ya wis lah. Mas Jawir ini ya rek mantep. Ya udah matur nuwun Ki Macan atas ramalan prediksinya, semoga bisa bermanfaat bagi para subscriber semuanya. Kembali lagi Mas Jawir ingin mendoakan kepada para subscriber, para penonton Pintu Misteri. Terima kasih atas sedekah yang kalian lakukan dengan menonton channel Pintu Misteri. Kemarin sudah ada tayangan yang kita publish hasil sedekah bersama kita para subscribernya Pintu Misteri, ada 20 paket. Iya. Semoga saja di 2 bulan yang akan datang paketnya jadi banyak. betul, amin ya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Dan semoga saja dengan sedekah apa yang kita lakukan, Tuhan memberikan rahmat, hidayah, rezeki juga yang berlimpah kepada kita semuanya, Ya Allah. memberikan suatu kemudahan bagi kita semuanya untuk mencari rezeki, menguatkan kaki kita, menumpang bahu kita untuk mencari rezeki. Iya. Dan terlebih semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan ketenangan hati dan pikiran kita semuanya para subscriber agar mampu menjalani kehidupan ini dengan baik. Ya. Dan semoga saja bagi kalian semuanya yang sedang dalam suatu permasalahan, Tuhan memberikan solusi-solusi kemudahan agar permasalahan kalian cepat selesai. Betul. Gitu ya Ki ya. Ya. Terima kasih banyak para subscriber. Dan kembali lagi Mas Jawir ingin mengingatkan, luangkan waktu sebentar untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia tetap utuh dalam persatuan kesatuan, agar negara Indonesia dijauhkan peperangan, perang saudara, dan juga bencana-bencana Iya. alam. Doakan selalu negara Indonesia, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, harga mati. Terima kasih banyak para subscriber. Saya Mas Jawir. Dan saya Ki Macan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.